Saya mengenal seseorang yang mungkin bisa dikatakan satu-satunya orang yang selama ini saya kenal. Kalau biasanya atau pada umumnya orang kalau sudah lapar pasti timbul keinginan yang kuat untuk makan. Lah wong dari bayi saja naturnya kan begitu. Lapar langsung nangis. Kata ibunya, "Oh, ini minta makan." Biasanya begitu ya, ibu-ibu menerjemahkan tangisan bayinya. Naluri alamiah kalau lapar ya makan. Bahkan ada juga orang yang belum lapar sudah makan lagi. Sebab makannya berdasarkan jam, bukan berdasarkan lapar. Lah orang yang saya kenal ini saudara beda dari kebiasaan orang pada umumnya. Orang ini kalau nggak disodori makanan di depannya, nggak makan. Dan itu bukan sekali dua kali. Satu hari sang ibu dengan sengaja tidak nyodorkan makanan di depannya. Bahkan hampir seharian ketika 3 kali waktunya makan tidak disodorkan makanan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Ya tidak makan. Pikir ibu ini ya paling cari makanan sendiri di dapur. Ternyata itu berlangsung sampai keesokan harinya. Menjelang sore orang ini ya tidak makan. Juga tidak cari makan. Ibunya bertanya kepadanya, apa nggak lapar? Tahu jawabannya? Biasa saja. Loh saudara, ada orang yang tidak biasa. Tapi saya yakin orang seperti ini tidak banyak. Normalnya orang itu kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Saat teduh kita hari ini demikian bunyinya saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa artinya? Apa maksudnya? Mari kita baca lambat saudara. Paling tidak kita bisa memaknai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini pakai istilah dikaiosune. Kalau lapar dan haus soal makanan dan minuman itu biasa. Semua orang pasti lapar dan haus soal itu. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa lapar dan haus akan kebenaran yang disebut dikaiosune ini? Atau sederhananya begini, apakah selama ini saya pernah lapar dan haus akan kebenaran dikaiosune ini? Apakah saudara pernah lapar dan haus akan kebenaran ini? Mari kita pelajari satu persatu dari istilah kebenaran dulu. Dikaiosune itu apa? Dikaiosune ini saudara bisa diartikan kebenaran, bisa diartikan keadilan. Kebenaran dan keadilan ini diberikan oleh Allah sekaligus dituntut oleh Allah. Kebenaran atau dikaiosune ini dianugerahkan oleh Allah terlebih dahulu. Artinya begini, kita kan berdosa, sama sekali tidak ada harapan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi pada saat Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah, apapun masa lalu kita sebelumnya, sekarang harapan untuk masuk kerajaan Allah itu terbuka bagi kita. Sebab kita sudah diberi dikaiosune, kebenaran. Setelah saudara dan saya dianugerahi dikaiosune, maka selama hidup di dunia ini kita punya kewajiban. Kewajiban yang terikat dengan anugerah yang sudah kita terima. Dalam Matius 6 ayat 1, kewajiban itu disebut dengan istilah kewajiban agamamu. Atau istilah yang lebih pas itu kedermawanan.
Kewajiban ini beda dengan kewajiban agama pada umumnya loh saudara. Lalu yang kedua, karena kita sudah menerima kebenaran di kayu sune, maka Roh Kudus memberikan hasrat, memberikan kerinduan untuk terus mendapatkan tanpa henti. Makanya dalam Matius 6 ayat 33 diperintahkan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari dengan serius, mencari dengan semangat, mencari dengan hasrat, seperti mencari harta terpendam, seperti mencari harta karun. Itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau ada orang yang senang sekali menjadi Kristen, karena sudah menerima kaplingan surga hanya dengan ngomong percaya saja, masuk surga dan akibatnya mengabaikan tanggung jawab atau respon di kayu sune, maka kiranya Allah Roh Kudus memperdengarkan firman ini pada saudara, supaya saudara tidak sesat di jalan. Kebenaran yang diberikan, Allah menuntut tanggung jawab. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ternyata ada kewajiban agama, kedermawanan yang sehubungan dengan pembenaran yang Kristus sudah berikan kepada kita. Dan selain itu, kita juga diberi hasrat terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak berhenti. Mari mulailah dari sekarang memberikan waktu untuk mencari kebenaran itu melalui firman Allah dalam Alkitab. Jangan cari di TikTok, jangan cari di Instagram. Carilah di dalam firman Allah. Jangan katanya orang. Kita harus membiasakan diri mencari, dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Bagaimana bisa seseorang lapar dan haus akan kebenaran yang tadi diistilahkan di kayu sune ini? Lapar dan haus ini sebenarnya merupakan istilah yang berhubungan dengan hasrat atau kerinduan atau keinginan yang mendalam. Kita tidak bisa menciptakan lapar dan haus akan kebenaran dari diri kita sendiri. Lapar dan haus itu diberikan oleh Roh Kudus pada saat kita memburu, mencari kebenarannya dalam firman-Nya. Saya sangat suka memakai istilah menyelidiki dengan seksama setiap perkataan Allah, seperti yang dipakai dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Sederhananya itu begini loh saudara, jika seseorang pernah bertemu dengan Tuhannya secara pribadi melalui firman yang dibacanya, melalui firman yang diselidikinya, maka ia akan terus-menerus dan tidak akan pernah kehilangan hasrat untuk mencari kebenaran Tuhannya. Istilah teologinya mendapatkan iluminasi. Semoga saudara-saudara semua saya doakan dapat iluminasi Roh Kudus. Lapar dan haus ini yang merupakan istilah yang berhubungan dengan hasrat, kerinduan, keinginan yang mendalam dari kewajiban agama, kedermawanan, selalu berhasrat untuk melakukan lagi dan lagi. Bukan sekali lakukan kapok, bukan. Perbandingannya adalah dengan Lukas 18 ayat 9 dengan orang Farisi yang dikatakan begini saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus bersabda, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi puas dengan apa yang dilakukan dan merasa cukup. Sementara pemungut cukai selalu lapar dan haus
Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan kita tahu bahwa pemungut cukai yang dibenarkan oleh Allah ini langsung mempraktekkan kewajiban agamanya, langsung mempraktekkan kedermawanannya, sebab ia tidak merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Ia lakukan lagi, dan lagi. Orang yang dibenarkan Allah. Tuhan Yesus berkata, ketika mengucapkan firman ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adalah dalam kerangka mengenalkan pemerintahan Allah melalui dirinya, yaitu kerajaan Allah. Yang memerintah adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang memuaskan adalah Tuhan. Dipuaskan bagaimana? Dipuaskan itu gambarannya diberi makan sampai kenyang. Bukan hanya kenyang, tapi diberi yang terbaik. Seperti domba-domba dibawa ke padang rumput yang hijau, padang rumput yang terbaik, dan domba-domba itu dipuaskan dengan yang terbaik. Demikian pula orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan dengan yang terbaik. Semoga saudara-saudara yang masih diberikan haus dan lapar akan kebenaran, dikayosune kebenaran dan keadilan Allah terus diberikan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, betapa degilnya hati kami memahami pemerintahan Kristus saat ini. Betapa banyaknya kekecewaan demi kekecewaan yang kami alami ternyata bersumber pada kesalahan kami sendiri di dalam memandang dan melakukan kewajiban agama. Kami puas bila sudah menyerahkan persepuluhan, kami puas sudah membawa persembahan, kami puas bisa melayani, kami puas bisa ini dan itu. Ternyata salah besar, sebab dengan melakukan kewajiban agama sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebenarnya bukan mencari kepuasan diri, tetapi kepuasan Allah. Kami kecewa karena kami mencari kepuasan diri sendiri dan tidak mencari kepuasan Allah. Kami kapok, bahkan mogok dengan bungkusan yang sopan santun, karena ternyata selama ini kami mencari kepuasan diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, anugerahkan kembali haus dan lapar akan kebenaran-Mu, agar kami tidak pernah berhenti atau kapok dalam mempraktekkan kewajiban agama atau kedermawanan itu, sebab dikayosune kebenaran dan keadilan itu berasal daripada-Mu. Ampunilah kami pada kesempatan hari ini Tuhan. Hamba mendoakan seluruh pengurus Komisi Diakonia, Bapak Yudi Sihaan, Bapak Alexander, Jonathan Christian, Sangga Sulistio, Noni, Venda Orit, Teien, bahkan Ibu Dewi Chandra Rahayu, Cik Sucien, Ibu Chang Yeing, Bobo Naomi. Tuhan, Juanda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan hikmat serta menganugerahkan haus dan lapar itu, baik secara pribadi maupun pada saat mengambil keputusan-keputusan. Tolonglah ya Tuhan. Demikian juga untuk anggota diakonia yang disantuni, Ibu Leli Susanti, Ibu Indrawati, Evi Yuliana, Cik Junli, Bu Pris, Ibu Eliana, Pak Budi, Pak Firman. Mohon Tuhan menolong mereka semua sehingga dapat menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.